Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Hamad Abdan Syakro dengan NIM 2405029 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. Saya Alisa Marsairawan dengan NIM 2408766. Saya Edmunda Lapentiaga Esongo dengan NIM 2410847. Saya Sasa Bita dengan NIM 2410400. Saya Nova Fitriani dengan NIM 2409444. Saya Rahma Aulia dengan NIM 2405116. Saya Yolanda Rodia dengan NIM 2401418. Di era globalisasi yang semakin pesat, kita hidup dalam dunia yang saling terhubung tanpa batas ruang dan waktu. Dalam kondisi ini, literasi kewargaan tidak hanya tentang dasar mengenai hak dan kewajiban warga negara, melainkan juga kemampuan untuk berpikir kritis, memahami isu-isu sosial, serta berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Sementara itu, Humanity menekankan pada empati dan hakikat setiap manusia tanpa memandang perbedaan. Lebih jauh lagi, Global Citizenship Education menginterpretasikan keterampilan dan sikap yang dibutuhkan agar kita mampu menjadi warga dunia yang bertanggung jawab dalam memahami isu-isu global. Definisi dan urgensi literasi kewargaan. Definisi literasi kewargaan adalah seperangkat pengetahuan atau civic knowledge, sikap, nilai, dan keterampilan warga untuk memahami sistem demokrasi, menghargai keberagaman, serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial politik. Di Indonesia sendiri, konsep ini dipadukan dengan literasi budaya yang menekankan pemahaman atas identitas bangsa, nilai lokal, dan multikulturalisme. Urgensi literasi kewargaan. Yang pertama adalah informasi. Di era digital, warga sering terpapar berita palsu, sehingga butuh kemampuan membedakan informasi yang valid dan juga manipulatif. Lalu yang kedua ada toleransi dan inklusivitas. Itu menumbuhkan sikap menghargai perbedaan dan keterbukaan dalam kehidupan sosial. Lalu yang ketiga ada partisipasi aktif. Mendorong siswa dan masyarakat ikut serta dalam kegiatan sosial, politik, maupun budaya. Yang keempat ada globalisasi. Modernisasi bisa mengikis budaya lokal, sehingga literasi kewargaan juga berfungsi untuk menjaga identitas dan jati diri bangsa. Bagian kedua membahas tentang tujuan. Yang pertama ada kesadaran hak dan kewajiban. Warga perlu dibekali pemahaman tentang hak konstitusional yang mereka miliki sekaligus kewajiban sosial yang harus dijalankan. Yang kedua, ada identitas nasional. Tujuan ini penting untuk memperkuat rasa kebangsaan, menjaga budaya, sekaligus menghargai keberagaman yang ada di masyarakat kita. Yang ketiga, bersikap kritis dan tahan disinformasi, artinya warga diharapkan tidak mudah dimanipulasi oleh propaganda atau berita palsu yang marak beredar. Keempat, toleransi dan inklusivitas. Tujuan ini menekankan pentingnya penumbuhan sikap saling menghargai perbedaan serta terbuka dalam kehidupan sosial. Dan yang terakhir adalah partisipasi aktif bagi siswa maupun masyarakat diharapkan terlibat langsung dalam kegiatan sosial, politik, maupun budaya sebagai wujud nyata peran mereka sebagai warga negara. Yang ketiga, komponen dan dimensi literasi kewargaan. Yang pertama ada kognitif, pengetahuan tentang struktur pemerintahan, hak-hak kewajiban negara, serta literasi digital untuk memilah informasi. Yang kedua ada afektif, nilai toleransi, rasa memiliki identitas nasional dan budaya, serta empati terhadap perbedaan. Yang ketiga ada psikomotor dan praktik, yaitu aksi nyata di masyarakat, misalnya mengikuti kegiatan sosial, pojok literasi, diskusi kewargaan, atau festival budaya. Bagian keempat, literasi disinformasi dan digital. Yang pertama, pengetahuan. Banyak orang termasuk di negara maju belum memahami mekanisme disinformasi. Masalahnya bukan hanya tentang teknologi, tapi juga kesadaran kritis. Yang kedua, keterampilan. Biasakan mengecek sumber, membandingkan informasi, dan hindari terpancing judul sensasional. Yang ketiga itu ketahanan. Bangun melalui pelatihan literasi media, integrasi pendidikan formal sejak dini, dan pemberdayaan komunitas. Dengan ini kita bisa melindungi diri kita sendiri sekaligus memperkuat daya tahan masyarakat.
Selanjutnya ada prinsip dan persyaratan keluargaan. Yang pertama prinsip, ada demokratis, inklusif, multikultural, berbasis pengalaman langsung, serta menekankan keterlibatan komunitas. Yang kedua ada persyaratan keluargaan, hak dan kewajiban yang jelas, yaitu warga memahami aturan dasar hidup berbangsa. Lalu yang kedua ada kesadaran mengenai isu sosial, politik, dan keberagaman budaya. Yang terakhir adalah rasa memiliki, yaitu menginternalisasi identitas bangsa dan juga lokal. Ada model dan implementasi strategis literasi kewargaan. Yang pertama ada integrasi kurikulum. Gabungkan literasi budaya dan kewargaan di PPKN dan mata pelajaran relevan. Yang kedua, model interaktif. Gunakan pendekatan konstruktivis dan reflektif berbasis pengalaman nyata siswa. Yang ketiga, ada kegiatan non-formal. Adakan pojok literasi, diskusi, pameran budaya, dan aksi sosial. Yang keempat, ada peran guru. Guru yang profesional dan kreatif harus menanamkan nilai kewargaan. Yang kelima, ada media dan sumber pembelajaran. Manfaatkan media digital dan bahan lokal agar pembelajaran kontekstual dan menarik. Menurut Zamhari dan Sajali pada tahun 2023, humanity dipahami bukan sekedar kumpulan nilai moral, melainkan sebagai jawaban atas krisis etika yang melanda manusia modern, yakni kondisi ketika kemajuan zaman membuat manusia cenderung kehilangan arah moral, terjebak pada kebebasan berlebihan, mengabaikan nilai spiritual, dan merusak lingkungan. Karena itu, mereka menawarkan konsep humanitas baru yang menekankan pentingnya kesadaran moral, tanggung jawab terhadap sesama, serta dialog antar peradaban agar nilai kemanusiaan tetap hidup dan relevan di tengah tantangan zaman. Menurut Weiser pada tahun 2024, martabat manusia adalah nilai yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan tidak tergantung pada status, prestasi, atau kondisi tertentu. Martabat ini bersifat universal sehingga tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh faktor luar. Karena itu, manusia harus diperlakukan dengan penuh hormat sebagai tujuan pada dirinya sendiri, bukan sekedar dijadikan alat untuk kepentingan tertentu. Pandangan ini menegaskan bahwa martabat merupakan dasar moral dan etis dalam memperlakukan sesama secara manusiawi. Humanity atau nilai kemanusiaan adalah tentang bagaimana cara kita menghargai diri sendiri dan juga orang lain, menunjukkan empati dan juga menjaga hubungan dengan orang lain dengan penuh makna. Di era digital, teknologi seperti ini, teknologi seperti AI, chatbot, dan juga media sosial, mengubah cara kita berinteraksi dengan orang lain dan juga membawa tantangan bagi nilai-nilai ini. Teknologi jelas memiliki peluang yang sangat besar, karena teknologi dapat membuat kita hidup menjadi lebih mudah. Misalnya, chatbot bisa jawab pertanyaan cepat seperti asisten virtual di ponsel, ataupun media sosial yang menghubungkan kita dengan teman di seluruh dunia, sehingga dapat memudahkan kita dalam berinteraksi. Selanjutnya, ada pula tantangan di era digital. Yang pertama, kurang empati. Berinteraksi melalui chat atau video call dapat membuat kita sulit untuk melihat ekspresi orang lain, seperti ekspresi sedih atau marah, sehingga empati kita berkurang. Yang kedua, kesenjangan digital. Tidak semua orang mempunyai akses internet atau gadget yang canggih, sehingga dapat terjadi ketimpangan. 3. Privasi terancam. Data kita seperti apa yang kita suka di media sosial bisa disalahgunakan oleh AI, dan kita dapat membuat hidup menjadi tidak lebih bebas. Selanjutnya adalah humanisme dalam pendidikan. Humanisme dalam pendidikan artinya belajar tidak cuma soal nilai atau hafalan, tapi tentang jadi manusia yang lebih baik, punya karakter, bisa berpikir kritis, kreatif, dan peduli sama orang lain. Menurut jurnal dari JPIP UNY tahun 2021, ini disebut memanusiakan manusia. Ini dari Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Pendidikan harus bikin kamu merasa bebas untuk jadi diri sendiri, tapi juga bertanggung jawab untuk masyarakat. Aspek-aspek kemanusiaan menurut Wolges pada tahun 2025, empati dan kasih sayang memiliki peran penting dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif dan adil. Penelitian mereka melalui pelatihan kelompok menunjukkan bahwa kedua aspek kemanusiaan ini tidak hanya bersifat alami, tetapi juga dapat ditumbuhkan secara sadar untuk mengurangi stigma dan diskriminasi dalam kehidupan sosial. Empati dapat dilatih. Empati bukan hanya bawaan sejak lahir, melainkan bisa ditingkatkan melalui pelatihan kelompok yang terstruktur. Global Citizenship Education. Menurut Global Citizenship Foundation, pendidikan kewarganegaraan global dapat didefinisikan sebagai upaya transformatif seumur hidup yang melibatkan pembelajaran kurikuler dan pengalaman praktis untuk membentuk pola pikir yang peduli terhadap kemanusiaan dan planet ini, serta membekali individu dengan
kompetensi global untuk melakukan tindakan yang bertanggung jawab yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, damai, aman, berkelanjutan, toleransi, dan inklusif. Global Citizenship Education adalah pendekatan pendidikan yang membantu individu mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan nilai-nilai yang mereka butuhkan untuk menjadi warga negara yang aktif, bertanggung jawab, dan responsif untuk berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih damai, adil, dan berkelanjutan. Adapun tujuan Global Citizenship Education bertujuan untuk memberdayakan peserta didik untuk berperan aktif dalam menghadapi dan mengatasi tantangan global dan menjadi kontributor yang proaktif untuk dunia yang lebih damai, toleran, inklusif, dan aman. Global Citizenship Education diperuntukkan bagi pelajar dari segala usia, mulai dari anak, remaja, dan orang dewasa. Adapun menurut UNESCO, pendidikan kewarganegaraan global mencakup 3 dimensi konseptual atau domain pembelajaran. Yang pertama yaitu kognitif atau pengetahuan. Yang kedua ada afektif, sosio-emosional, dan yang ketiga ada psikomotorik, yaitu perilaku. Penting bagi para pendidik untuk memahami ketiga dimensi tersebut, guna menciptakan pengalaman belajar yang holistik bagi siswa mereka. Dimensi yang pertama yaitu pengetahuan atau kognitif. Dari Global Citizenship Education berfokus pada pengembangan pengetahuan tentang kewarganegaraan global, seperti pemahaman hak asasi manusia, keadilan sosial, dan pembangunan keberlanjutan. Kemudian, dimensi yang kedua yaitu pembelajaran sosio-emosional atau afektif, berfokus pada pengembangan sikap dan nilai-nilai positif yang berkaitan dengan kewarganegaraan global, seperti penghormatan terhadap keberagaman, empati, dan solidaritas. Dan yang terakhir yaitu dimensi perilaku atau psikomotorik, berfokus pada pengembangan keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk bertindak sebagai warga negara global, seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, dan komunikasi yang efektif. Komponen penting dari Global Citizenship Education. Yang pertama ada kurikulum kontekstual. Kurikulum ini mengaitkan materi pembelajaran dengan konteks nyata kehidupan peserta didik, yang nantinya membantu siswa memahami dan juga mengaplikasikan pengetahuan sesuai pengalaman dan lingkungan sekitar mereka, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan juga relevan. Yang kedua, pengembangan keterampilan kritis dan kolaboratif, mendorong siswa untuk berpikir kritis sehingga mampu mengevaluasi, menganalisis, dan menilai informasi secara rasional. Yang ketiga, pendekatan pengalaman langsung. Metode pembelajaran berbasis pengalaman nyata yang melibatkan siswa secara aktif, yang memungkinkan siswa untuk belajar melalui praktik langsung, eksperimen, atau proyek yang mendukung pemahaman lebih mendalam. Global Citizenship Education menurut Worldwise atau EXPED. Yang pertama ada Unlearning and Reconstructing, yaitu membuka pemikiran dengan melepaskan cara pandang lama yang salah atau terbatas, dengan membangun kembali pemahaman dan cara baru yang lebih inklusif dan adil. Yang kedua ada Finding Root Causes, yaitu mencari dan juga memahami sebab utama masalah global, tetapi bukan hanya mencari gejalanya, seperti menelusuri akar persoalan yang mendasari ketidakadilan atau konflik. Yang ketiga, prioritizing human rights, yaitu menempatkan hak asasi manusia sebagai hal utama dalam segala tindakan dan kebijakan. Yang keempat, making local globalist, yaitu menghubungkan isu lokal dengan konteks global untuk memahami keterkaitan dan dampaknya. Yang kelima, acting in solidarity, yaitu menemukan rasa kebersamaan dalam menghadapi tantangan global. Rangka penerapan GCED. GCED
bisa dipraktikkan lewat 4 hal. Yang pertama, merasa bagian dari dunia yang beragam. Sadar kalau kita hidup di dunia yang berbeda-beda budaya, agama, dan bahasa, tapi tetap satu bumi. Yang kedua, bertanya dan berpikir kritis, yang artinya tidak gampang percaya begitu saja, selalu mencari tahu kebenaran dan penyebab masalah global. Yang ketiga, perbedaan, yaitu berusaha mengerti sudut pandang orang lain dan bisa bekerja sama meski berbeda. Yang keempat, bertindak untuk kebaikan bersama. Ini artinya melakukan aksi kecil nyata, sekecil apapun yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar maupun dunia. Mengapa GCED penting sekarang? Karena dunia sekarang saling terhubung. Masalah di satu tempat bisa berdampak ke tempat lain. Contohnya, perubahan iklim, konflik, dan pandemi. GCED membantu kita belajar hidup rukun, adil, dan peduli agar semua orang bisa merasakan keadilan. Dunia sepakat dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, khususnya target 4,7, yaitu pendidikan harus membuat semua orang paham tentang perdamaian, hak asasi manusia, keberagaman, dan keberlanjutan sebelum tahun 2030. Menyadari pentingnya literasi keluargaan dan nilai kemanusiaan dalam menghadapi tantangan modern. Literasi keluargaan mencakup pemahaman mengenai hak dan kewajiban negara, kemampuan menyangkal informasi, kesadaran terhadap isu sosial politik, serta memiliki serta keterlibatan aktif dalam masyarakat. Sementara itu, Humanity berfokus pada martabat manusia yang menjadi dasar kehidupan sosial, hukum, dan etika, yang di dalamnya mengandung peran pendidikan untuk membentuk karakter, berpikir kritis, kreatif, dan bertanggung jawab. Di era digital, literasi keluargaan dan humanity saling melengkapi dan menumbuhkan empati, toleransi, keadilan, kesetaraan, serta memperkuat nilai kemanusiaan demi terciptanya masyarakat yang damai, adil, dan beretika.